SMP Negeri 8 Kupang. Please accept greeting from us. Selamat pagi, selamat datang Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang bersama rombongan di UPTD SMP Negeri 8 Kupang. Terimalah salam dan tarian dari kami. Dilanjutkan dengan Mars SMP Negeri 8 Kupang. Once more time. Morning spirit. Morning, 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 wonderful. Spenla. Sekali lagi, Spenla. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kopi luwak mahal sekali, kopi hitam pahit sekali. Hormat kami untuk hadirin, izinkan kami memulai acara ini. The distinguished, the head of Education and Culture Department of the City of Kupang, or the representative. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang atau yang mewakili.
the head of primary education at the Education and Culture Department of Kupang City. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Supervising Coordinator, Bapak Koordinator Pengawas, Supervising Coach, Bapak Pengawas Pembina, Superintendent of Junior High School in City of Kupang, Bapak Ibu Pengawas Sekota Kupang, the head of committee in UPTD SMP Negeri 8 Kupang, Bapak Ketua Komite UPTD SMP Negeri 8 Kupang, the village chief of the Kelapa Lima, Ketua RT 29 Kelurahan Kelapa Lima, the head of 29 neighborhood unit, Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 8 Kupang, the administration coordinator, Ibu Koordinator Tata Usaha, all of the vice principal, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, teacher and staff of UPTD SMP Negeri 8 Kupang, Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik, in brief, all of the audience. singkatnya hadirin yang kami muliakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Praise the presence of God for His permission for us on this beautiful morning we can attend together at this event. Gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila by theme Gaya Hidup Berkelanjutan, Bangunlah Jiwa dan Raganya, Bhinneka Tunggal Ika. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanannya kepada kita sekalian di pagi hari yang indah ini boleh hadir bersama dalam acara Gelar dan Raganya Bhinneka Tunggal Ika. Therefore, in the first place and opportunity, let us invite God in prayer. The prayer will be led by Radit Doni. So to Radit Doni, time is yours. Oleh karena itu, di tempat dan kesempatan yang pertama, mari kita mengundang Tuhan di dalam doa yang akan dipimpin oleh Radit Doni. Kepada Radit Doni, disilakan. And a prayer. Allow me to pray in Catholic faith. Let's pray in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Father Almighty, praise and gratitude we raise towards your holy presence for your unlimited grace and love which have been granted to our day-to-day love until today. At this very moment, God, we gather here to carry out Gelar Karya activity at SMP Negeri 8 Kupang as a proof of your unconditional love towards our school. We ask you to bless this whole activity this can run well. On this joyous moment, we humbly ask your blessing upon the guests who attend this event as an appreciation towards students' works in improving their talent and skill. We also pray for this school so that you, God, may always lead this school towards brighter future and success. We put our hopes on you, God. May with this event we could foster our sense of togetherness, fraternity, and happiness in carrying out our duties and responsibilities as teachers and students for the better of ourselves, the school, and our nation. Almighty God, we pray to you through Jesus our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Selanjutnya, laporan kegiatan P5 kepada Ibu Ika Dewi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaporkan kegiatan pembelajaran co-kurikuler proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam 1 tahun pelajaran ini.
Dasar dari pelaksanaan kurikulum merdeka di SMP Negeri 8 Kupang adalah kurikulum operasional sekolah tahun pelajaran 2022-2023. Kurikulum merdeka dilaksanakan pada jenjang kelas 7. Kegiatan pembelajaran pada kurikulum merdeka dalam kelas, sedangkan co-kurikuler yang dilaksanakan di SMP Negeri 8 adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas. Kegiatan pembelajaran co-kurikuler proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di SMP Negeri 8. 1. Tas belanja ramah lingkungan. Tas belanja ramah lingkungan sebagai komitmen bersama kami warga SMP Negeri 8 Kupang untuk lebih peduli kepada bumi dengan mengurangi penggunaan sampah plastik. Lalu produk yang kedua dari tema gaya hidup berkelanjutan yaitu adalah jamu dengan nama Namas Spenla yang diambil dari bahasa Dawan. Nama tersebut yang artinya adalah cantik atau elok. Harapan kami bagi siapapun yang menikmati jamu Namas Spenla akan memiliki tubuh yang sehat. Dan pada tema kedua yaitu bangunlah jiwa dan raganya, produk hasil karya peserta didik adalah banner komitmen, yang mana peserta didik berkomitmen untuk peduli kepada sesama, bersyukur kepada Tuhan atas segala yang telah mereka miliki sekarang, dan juga solidaritas untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dan tema terakhir yaitu Bhinneka Tunggal Ika dengan topik project Spenla Memilih. Produk yang dihasilkan adalah visi misi OSIS dan program kerja OSIS. Dan juga tentunya terpilihnya ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan pastinya semua pembelajaran co-kurikuler proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini akan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya mengenai tentang bantuan dana dari orang tua. Bantuan dana sebesar 32.000 per peserta didik dengan total anggaran 11.264.000 menghasilkan karya peserta didik dengan rincian produk. Yang pertama adalah tanaman sayur, sawi, dan kangkung yang telah dipanen dan diolah bersama pada semester 1. Yang kedua, produk kedua adalah tas belanja ramah lingkungan. Produk ketiga adalah jamu Namas Spenla. Dan yang keempat produknya adalah banner komitmen peduli kasih yang kita dapat saksikan nanti di stand-stand pameran yang berada di sebelah kanan Bapak Ibu. Dengan produk yang dihasilkan oleh peserta didik diharapkan dapat menanamkan nilai kewirausahaan pada peserta didik. Saya ucapkan terima kasih kepada guru pendamping P5 yang telah membimbing peserta didik di setiap proyeknya. Selamat menikmati rangkaian acara gelar karya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Thank you, Mrs. Ika Dewi. Ladies and gentlemen, we will move to the next agenda. There will be some welcome speech. The first speech will be delivered by the principal of UPTD SMP Negeri 8 Kupang. That already for Mom Principal, please welcome. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 8 Kupang. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo budaya, salam, salve, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina UPTD SMP Negeri 8 Kupang, Bapak Ibu pengawas yang hadir dalam kesempatan ini yang saya hormati,
Bapak Ketua Komite dan pengurus komite yang saya hormati, serta Bapak Ibu, orang tua murid, peserta didik yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanannya maka pada hari ini kami dapat menyelenggarakan gelar karya bersama dengan peserta didik yang telah memberikan keterampilannya mereka lewat berbagai kegiatan dan berbagai hasil produk yang akan disampaikan atau akan dipertunjukkan kepada Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Bapak Kabid yang saya hormati, berkenan dengan itu maka saya mohon kesediaan Bapak Kabid untuk bersama rombongan untuk hadir dalam gelar karya yang nanti akan dipamerkan di bagian kanan sana. Dan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan dan Bapak Ibu orang tua yang sempat hadir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati seluruh rangkaian acara yang akan berlanjut setelah ini. Terima kasih. The principal of UPTD SMP Negeri 8 Kupang that already delivered a speech for us. Terima kasih kepada Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 8 Kupang yang telah menyampaikan sambutan. Ladies and gentlemen, now there will be a speech by the Head of Elementary Education Division of the City of Kupang. First, sir, time is yours. Sambutan yang kedua oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegang saja ya. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP 8 bersama dengan guru. Kita beri aplaus dulu Ibu Kepala. Aplaus yang kedua kita berikan para pengawas, pembina dan pengawas. Aplaus yang ketiga pada orang tua yang luar biasa dukungannya. Aplaus yang keempat pada guru, khususnya guru kelas 7-8 yang menggagas kegiatan yang luar biasa ini. Aplaus yang berikut siswa-siswa yang luar biasa bilingual. Saya minta media diliput secara utuh karena rangkaian kegiatan ini akan menjadi model yang saya akan diseminasikan pada sekolah-sekolah lain. Dari awal saya melihat, mencerna, mengikuti, berpikir reflektif. Dalam satu kesimpulan saya berkata, andaikan semua sekolah di Kota Kupang SD dan SMP model seperti ini, saya mungkin tidak sekurus ini. Dari sisi sambutan, dari sisi pola pengelolaan kegiatan seperti ini, itu tentu di atas standar yang kami tetapkan. Sungguh saya omong dari nurani saya. Tapi salah menempatkan kepala sekolah, beban tambah berat ke kita. Itu kesimpulan kedua ya. Mau aminkan atau tidak, saya aminkan, pasti semua aminkan. Amin. Yang berikut juga tidak kalah pentingnya dukungan pengawas. Karena apapun pengawas itu selalu memberi arahan. Ya, salah mengarahkan ya salah berjemaah. Benar mengarahkan, benar berjemaah. Maka hari ini kalau kesuksesan ini adalah kesuksesan semua stakeholder. Kepala sekolah, guru, pengawas, dan yang luar biasa dukungan orang tua. Saya sekali lagi minta tepuk tangan untuk orang tua. Karena panggung semega ini, kalau hanya sekolah sendiri, tidak mungkin ini jadi. Karena apa Bapak Mama? Dana bos ada, tetapi membangun baru seperti ini tidak diperbolehkan. Maka disinilah ruang komite boleh masuk.
Maka dari tempat ini atas kesuksesan yang luar biasa ini, mungkin dicatat saya akan berbicara. Kalau tahun ini kita kasih pagar di belakang, maka itu tugas dinas untuk depan, sehingga tampilan depan mencerminkan isi. Karena ini jantung. Ya kalau saya omong dipercayai, karena saya bagi-bagi itu anggaran. Kalau Pak Kadis juga mesti akan omong ke saya. Kalau saya mau tidak suka juga paling saya cari alasan rasional, beliau iya saja. Tapi kalau saya bilang boleh, karena saya pikir. Beliau berpikir umum, saya berpikir khusus. Sama seperti beliau duduk di muka bilang kasih ini kopi. Kalau saya bilang kopi tidak ada, mau kasih batu. Walaupun kopi ada, karena saya yang tahu persis kondisi dapur. Begitu tak Bapak Mama. Nah kalau saya yang ngomong ini orang dapur yang ngomong. Ya toh, maka aminkan itu. Jadi itu kan pagar di belakang. Nanti bulan Juli, paling lambat bulan awal Juli sudah dikerjakan. Kalau tidak 2 minggu lagi. Sementara proses penataan. Nah tadi saya lihat depan itu sangat luar biasa. Hanya kita kalah tampilan pagarnya. Maka saya diskusi ringan dengan Ibu Kepala, oke, komite sekolah bantu desain dia punya tempat duduk, kantin, wifi kita lempar di situ, orang duduk di luar terpanggil datang duduk, dia datang masuk, satpam, setoran masuk, uang masuk di sekolah. Kita beri aplaus untuk itu. Nah, karena itu kami dinas tanggung jawab yang pagar depan, yang berat kami yang ambil. Toh kan paling hanya 200 juta ke situ. Kok tahun depan kita 40 miliar 200 juta itu belum apa-apa. Ya kan? Nah. Kemudian kepala sekolah yang bisa dari dana bos atur, yang tidak bisa omong baik-baik. Saya yakin ini orang tua luar biasa. Dengan ini berhasil mereka mendukung. Yang penting transparan. Habis laporkan di hadapan mereka, tidak ada rasa cemburu atau kecurigaan antara kita. Maka ini luar biasa. Terima kasih Ibu, transparan sampaikan kepada mereka. Maka ini di tempat ini saya omong, dinas tanggung di situ, sekolah lewat dana bos bisa tanggung, yang tidak bisa orang tua bantu. Mari kita berkolaborasi, wujudkan profil sekolah yang lebih berkualitas seperti hari ini kita lihat. Yang berikut Bapak Ibu, saya luar biasa ini anak-anak ini. Ini Nona siapa ya? Gabriela ini sudah hampir 5 kali ya. Saya undang memandu acara di dinas. Kita menghargai prestasi orang. Semua orang mungkin guru sekota Kupang kenal dia karena selalu memandu di acara-acara resmi. Terakhir kemarin 500 orang lebih di Aula Kanosa, ada orang tua, ada siswa, ada guru, ada seluruh kepala sekolah, Pak penjabat wali kota, dia memandu acara. Setiap kali pulang saya bisik bendahara transport 250.000. Luar biasa. Ya, kita menghargai prestasi orang. Saya pergi ke sekolah, ada siswa yang bagus, saya ciptakan momen, saya tampilkan dan orang mengenal. Nah ini bentuk reward, motivasi, ya. Ketika dia berprestasi, kita harus hargai. Bukan soal besarannya, tetapi soal kepedulian, soal ada niat. Bagian integral roh atau jiwa kurikulum merdeka. Walaupun sekolah ini bukan sekolah pinggiran, tetapi saya lihat dia sudah menerapkan jiwa roh dari kurikulum merdeka. Kita beri aplaus itu. Kenapa itu mereka bisa lakukan itu? Karena di sini ada guru-guru yang sudah dilatih tentang roh atau jiwa kurikulum mereka, yaitu guru penggerak. Ada Ibu Doko, ada teman-teman yang calon, ada berapa lagi di situ. Iya. Nah Bapak Mama, dalam kurikulum merdeka dia bilang begini, pembelajaran jangan menekankan pada teori. Selama ini teori kita ajarkan, maka banyak orang cerdas secara otak tapi rapuh secara karakter. Pintar sekali tapi tidak sopan. Pintar sekali tapi tawuran di mana-mana. Karena apa? Orientasi pembelajaran pada asa otak, bukan asa perilaku. Maka sekarang kurikulum merdeka hadir dengan kelas bukan satu-satunya pembelajaran, tempat belajar. Kelas bukan satu-satunya sumber belajar, tempat belajar. Maka sekian persen di kelas, sekian persennya di luar. Maka terima kasih Ibu Kepala. Bapak Ibu, orang yang cerdas, orang yang kreatif, orang yang inovatif, kotoran menjadi nilai ekonomis. Tapi orang yang tidak cerdas dan kreatif, kotoran itu tetap kotoran. Contoh,
dari sampah plastik yang dibuang berfungsi menjadi tas. Itu karena orang memiliki kecerdasan otak, kreatif, karena dilatih. Makanya kan anak-anak kemarin pernah satu kali mereka membawa kemasan dalam tas. Saya membeli. Itu membeli saja, itu menghargai produk kita. Kenapa Jokowi sekarang mengatakan belanja barang yang kandungan lokal harus lebih banyak? Karena apa? Kita orang Indonesia, kita punya barang, tetapi kita tidak beli kita punya barang, kita beli barang orang lain. Nah ini masalah. Maka latihlah anak-anak sekarang mulai berkarya, sekecil apapun juga, yang penting ada wujud. Ibu kepala latih mereka tanam kunyit, latih mereka tanam temulawak. Lalu setelah sudah seperti itu, bagaimana kunyit itu bisa bernilai ekonomis? Undanglah orang yang memiliki pengalaman. Mbak jamu, jangan Pak Moris lihat Mbak jamu, Mbak jamunya berapa, tapi undanglah dia. Jadi jangan beli hasilnya, tapi undang orangnya, beli otaknya pun sekaligus. Jadi kita harus pakai otak orang rote, bahwa dia datang, ya toh, sengaja beli, wawancara dia, lalu kita transfer pengetahuan dia ke siswa kita, dia pulang untuk selamanya tidak boleh datang. Ya kan kita beli ilmunya, tapi kalau beli barangnya besok butuh datang, besok butuh datang. Tapi kenapa bahasa Inggris menjadi penting Bapak Mama? Karena kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat dunia yang sekarang kemajuan, orang-orang yang memegang kendali perekonomian itu orang luar. Nah nanti anak-anak kita suatu ketika ini mereka akan tamat, mereka harus bersaing mencari kerja. Oh ada perusahaan raksasa dibuka di sini, tetapi syarat pertama kuasai bahasa ini. Nah anak-anak ini pegang ijazah, tetapi selalu akan gugur karena syarat bahasa ini. Maka pendidikan sejak awal itu harus memperkuat mereka di dalam bahasa ini. Nah itu pentingnya, itu yang jangan sampai kita bilang kok bahasa Inggris penting apa? Penting untuk lapangan kerja di depan mereka. Kita tidak tahu. Dulu kita, Pak Moris dan saya tidak berpikir bahwa suatu ketika bahasa Inggris penting, tetapi era sekarang dan ke depan itu menjadi penting. Dulu orang belajar tentang teknologi, informasi, komputer, itu untuk apa? Tapi sekarang lapangan kerja sangat memprioritaskan orang itu. Dulu orang tidak mau, kok mau belajar di teknik sipil itu mau jadi apa? Sekarang kami cari orang-orang yang memiliki ijazah itu dengan bayaran yang mahal. Nah begitu Bapak Mama, anak-anak kita kalau kita tidak siapkan, mereka akan menjadi penonton di negerinya sendiri. Tak kala kompetisi global itu terjadi, kalau kita tidak bekali dengan berbagai hal, perkuat kemampuan akademik, perkuat kemampuan berbahasa, juga supaya mereka jangan terpengaruh oleh arus globalisasi, perkuat karakter mereka, cerdas otak, kuat secara karakter, sehat secara jasmani. Itu prinsip kurikulum Merdeka demikian. Nah dalam rangka itu Bapak Ibu, kami ingin ke depan profil sekolah di Kota Kupang kita masuk modelnya seperti ini. Kepala sekolah hadir membawa perubahan, bukan hadir menciptakan sekat-sekat antar guru. Itu yang kita harapkan. Ibu kepala datang, ini belum jadi, bisa ukur. Teman-teman, oh dia datang itu apa yang berubah? Oh dulu ini belum ada paving, ada paving. Belum ada panggung, ada panggung. Belum ada taman di depan, sudah ada taman. Jadi harus merefleksi. Ibu tadi sudah refleksi 2022-2023 kita kemas kegiatan ini dalam 3 tema dalam 4 topik luar biasa, terintegrasi dari 3 tema kita satukan dalam 4 topik. Nah nanti akan kita lihat produk-produk ini adalah bekal untuk anak-anak kita yang orang bilang life skill, kecakapan hidup ke depan. Otaknya cerdas tetapi memiliki kreativitas untuk bisa dia menyambung hidup kalau dia belum memperoleh pekerjaan. Karena Bapak Mama sekarang ini, dulu orientasi orang sekolah mau jadi PNS. Nah, sekarang tidak, PNS sudah hampir 3 tahun baru angkat 1 kali, sementara tiap semester itu wisuda orang puluhan ribu. Nah kalau anak-anak kita tidak bekali, oh mereka bisa memiliki keterampilan. Barang siapa memiliki keterampilan, dia bertahan hidup dalam era kompetisi. Tapi kalau hanya memiliki pengetahuan, tidak memiliki keterampilan, dia tetap kalah. Ijazah dia bawa keliling, orang tolak keliling. Begitu. Jadi saya kira ini beberapa hal. Bapak Kadis juga ada kegiatan, ada dari Husana juga di Kristal. Jadi saya yang diminta
Saya biasa hari Sabtu itu tidur jam 10 baru bangun. Saya kaget beliau sudah telepon, saya bangun, saya pikir jam 8 tepat. Jadi bangun, saya juga tidak makan, tapi tadi sudah dapat minum kopi, jadi sudah bertahan untuk omong kira-kira 1 jam. Jadi Bapak Mama bertahan 1 jam, karena saya omong ini ada 2 tujuan. Saya dan Pak Boris lanjut kegiatan, tapi jam 11 daripada kami duduk nganggur, saya omong main-main di sini sambil tunggu jam yang ada di sini. Jadi Bapak Mama bertahan dulu untuk mendengar ini. Ya, apalagi Pak Kepala Dinas, seluruh jajaran Dinas Pendidikan, mewakili Bapak Penjabat Wali Kota, kami menyampaikan terima kasih atas seluruh roh program kita terimplementasi di sekolah ini. Kita beri aplaus untuk Ibu Kepala dan jajarannya. Yang kedua, anak-anak yang hari ini memiliki keterampilan dalam bentuk kemasan jamu atau kerajinan tangan yang sudah dibuat, setitik air pada satu samudra, tetapi bekal dasar untuk Anda memiliki keterampilan ke depannya. Dan ini sudah kita memulai dari hal yang kecil, melatih mereka mengembangkan kreativitas untuk membuat hal yang tidak bernilai ekonomis menjadi bernilai ekonomi. Lalu hal yang kedua, tidak akan ada sampah plastik, karena sampah plastik dulunya tidak dibutuhkan, sekarang sangat dibutuhkan karena bernilai ekonomis. Makanya terima kasih SMP 8 memiliki kreativitas mengembangkan itu melalui kokurikuler di dalam pembelajaran di sini. Lalu yang berikut, saya juga tadi mendengar, saya di mana-mana kegiatan tidak ada mars sekolahnya. Tapi SMP 8 ini sejak kapan ada mars SMP 8 ya? Sudah 2 tahun ya. Jadi kita beri tepuk tangan untuk ini ya. Makanya adik nanti sebentar ramu dalam satu YouTube, nanti baru saya akan beri penegasan untuk saya lempar ke grup. Marilah kita jadikan satuan pendidikan di Kota Kupang mengikuti ini menjadi model pengelolaan sekolah. Ya, kita beri aplaus untuk itu ya. Karena apapun kelebihan temannya, kita belajar saling melengkapi. Ya, jangan melihat kelebihan orang menjadi rasa cemburu dan tiap hari duduk kepo untuk bagaimana kita kasih jatuh dia. Kan begitu kan? Budaya orang Indonesia seperti mau omong itu, kita hebat dalam kepo. Ya kan? Jadi mama-mama dan coba lihat yang tidak ada kerja pagi-pagi betede kutu itu ramai. Betede tidak pernah. Itu mama-mama kita dulu. Di kami nanti coba pergi lihat. Coba pergi lihat orang barat yang maju atau orang Cina, bangun pagi bergerak sampai dengan tengah malam, tidur langsung berpikir bagaimana bang. Kita habis capek lapar karena kepo. Gitu. Materi sampai habis ulang itu tidak pernah bosan. Memang kita hebat di dalam hal mengulangi materi, tidak pernah bosan. Nah itu bang. Jadi ini nanti kita akan himbau ke teman-teman SD SMP, mari kita mengelola sekolah kita. Kebersihan itu ikon dari Bapak Penjabat Wali Kota. Beliau juga pernah sampaikan ke kami sekolah ini masuk sebagai sekolah model di dalam pengamatan langsung beliau dan tim yang dibentuk oleh beliau untuk menilai sekolah ini, bukan penilaian rata. Jadi Pak Boris terima kasih sebagai pengawas pembina. Kalau tidak berhasil juga Pak kita marahi karena Pak juga turut tidak berhasil dan dosa berjemaah. Ya. Jadi terima kasih banyak ya adik-adik semua juga dalam sambutan cerdas dalam peradaban yang kita lakukan ini ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mungkin nanti habis ini kita keliling, ada jamunya bisa saya coba ya ya. Kebetulan kurang tidur tadi malam ya, kalau pausnya kita coba. Jadi terima kasih untuk semuanya ya. Mewakili Bapak Kadis saya menyampaikan sekali lagi terima kasih. Kami akan jadikan momen ini menjadi model untuk teman-teman di sekolah lain. Sekali lagi untuk komite atas dukungannya, orang tua terima kasih banyak. Ini Ibu Kepala sudah berkolaborasi luar biasa juga untuk dengan perguruan tinggi, membantu untuk peningkatan numerasi, membantu juga untuk bahasa Inggris, kerjasama yang dibantu oleh komite. Sudah diskusikan dengan kami dukung itu. Kami mengatakan bahwa komite tidak dilarang. Komite itu mitra sekolah membantu, tetapi transparansi dari kepala sekolah dengan komite itu kata kunci. Setiap orang akan titip batu tidak bantu, kalau sumbang habis kita diam-diam dengan sumbangannya. Tapi kalau sumbang habis kita sampaikan, mau minta berapa orang tua akan sanggup, akan memberikan. Yang penting ada bukti dari sumbangan mereka ya. Terima kasih banyak untuk itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
yang telah menyampaikan sambutan. Ladies and gentlemen, there will be performance by the choir club. They will sing a song named Ninanoy. Hadirin yang kami banggakan, mari kita saksikan bersama persembahan lagu Ninanoy dari klub paduan suara Spenla. That was really amazing. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Ladies and gentlemen, the next agenda, we will listen to a podcast about kesan pembelajaran kulikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila by Mr. Franciscus Herusandi and Elizabeth Kuana. Acara selanjutnya podcast kesan pembelajaran kulikuler proyek penguatan profil pelajar Pancasila oleh Bapak Franciscus Herusandi dan siswi Elizabeth Kuana. We are great, thank you. Berarti Bapak Ibu semuanya sudah bisa bahasa Inggris sebenarnya. Sembunyi kuku. Sorry. Guests, all the distinguished guests, the parents, and all the students, welcome. Today, we are here because we have been carried out something spectacular, something amazing about. We make something new that we don't only learn inside the classroom, but also we learning something new outside the classroom. Jadi hari ini kita berada di sini sebagai orang yang mempercayai bahwa belajar itu tidak hanya dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Kurikulum yang ada sudah sangat memberi kesempatan bagi anak-anak untuk berkembang secara maksimal, baik belajar dalam kelas dan di luar. That's why today we are going to listen to some stories from the students themselves. Kita akan mendengarkan sharing pengalaman dari siswa sendiri bagaimana mereka melaksanakan
all the Pelima activities that have been carried out the whole year in this school. Jadi kita akan mendengar cerita dari salah satu siswa yang sudah melaksanakan atau mengikuti kegiatan P5 selama setahun ini. So, Alisa is here. Welcome, Alisa. How are you today, Alisa? Oh, wait a minute. Oh yeah, it's not on yet. Okay, let's repeat. How are you, Alisa? I'm pretty good. How about you, sir? I'm good as well, thank you. So, I'm going to ask some questions to Lisa. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar kegiatan yang dilakukan selama ini. And Alisa will share some stories. So Lisa, in which class are you? I'm in class 7D. 7D. Yeah. And who is your home teacher? My homeroom teacher is Miss Ryan. Okay, good. So, Alisa di kelas 7D dan wali kelasnya Pak Rian. Kita tepuk tangan untuk Pak Rian. Thank you, Lisa. So, Lisa, this whole year, when you are in grade 7, you have already carried out Pelima activities with your friends, right? That's right. So, what were you doing during that activities? Okay, thank you for the question, sir. Well, the activity that my friends and I did in P5 includes 6 activities. 6? Yeah. That's a lot. What are those? Okay, so the first, we planted intercropping plants, some medicinal plants, and several vegetables. The second, we made environment safe tote bag, and we tried to reduce plastic waste by bringing water and food in a reusable plastic container. The third, we utilized the medicinal plants to make herbal drinks. The fourth, we also visited Bakti Luhur Orphanage at TDM to meet our special friends there and share some love. Okay. The fifth, once we back from the orphanage, we put our heart together and made some commitment on how we should act in the future. And the last activity is we carried out an election for the chairman and vice chairman of OSIS. That's wonderful. Oke, jadi Bapak Ibu semua, anak-anak kita yang kelas 7 itu, mereka sudah melaksanakan 6 kegiatan selama setahun ini. Yang pertama, mereka menanam tanaman tumpang sari. Di sana ada sayur dan juga ada tanaman obat, apotek hidup. Jadi ada jahe, ada kunyit, ada serai. Nah, itu yang ditanam oleh anak. Nah, jadi sebentar kalau Bapak Ibu sekalian jalan-jalan waktu terima rapor, ada di depan kelas itu ada beberapa bedeng. Nah, itu yang kita lakukan selama setahun ini. Also yang kedua, mereka membuat tas ramah lingkungan. Nanti ada juga di stand kedua. Tadi Bapak Ibu semua ntar bisa ke sana dan lihat seperti yang tadi Ibu Ika, harganya 30.000. Diharapkan laku semua. Dan yang ketiga, anak-anak juga membuat jamu dari tanaman yang mereka tanam. Nah, jamu itu yang namanya namas. Kita brandnya namas. Ada 2 varian. Satunya kunyit jahe, satunya temulawak. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, sebotol harganya 15.000. Ukurannya 350 ml. Ya, oke. Lalu yang keempat, mereka mengunjungi panti asuhan Bakti Luhur. Nah, waktu itu anak-anak tidak semua ke sana. Beberapa utusan mereka mengunjungi panti asuhan Bakti Luhur yang di TDM, lalu mereka kembali. Kegiatan kelima mereka adalah membuat banner commitment about what they are going to do after that. So they learn from their friends at orphanage, they come back and then share the stories, and then they make a reflective thought. Jadi mereka ke Bakti Luhur, lalu mereka melihat kondisi di sana, apa yang mereka pelajari, mereka refleksikan dan mereka bagikan. Hasilnya ada di banner komitmen di stand pertama. Jadi Bapak Ibu semua sebentar bisa lihat hasil anak-anak di stand pertama. Lalu yang terakhir, mereka memilih ketua OSIS. Jadi beberapa anak mereka mendapat pengalaman pertama melakukan pemilihan secara demokratis. Produknya seperti yang tadi disampaikan, ada visi misi dan program kerja OSIS, dan terpilihnya ketua OSIS kita, Gabriela. Kita beri tepuk tangan untuk Gabriela.
dan juga wakilnya Jihan yang sebentar akan menari tarian Ovalangka. Ya, jadi hasilnya terpilihnya ketua OSIS secara demokratis. Oke, Lisa. There were 6 activities. Which one is your favorite one? My most favorite activity is visiting the orphanage. Why? Because I could grow my empathy for others and I realized even more about other conditions when our friends at the orphanage are keeping their smile even though they have no parent and their condition is not as lucky as ours. And I also care more towards others and I thank God because I am luckier than others. Yeah, that's a really good reflective thought. Jadi, Bapak Ibu semua, Alisa sampaikan bahwa kegiatan terfavoritnya adalah mengunjungi panti asuhan. Kenapa? Di sana rupanya dia belajar bagaimana mengembangkan rasa empati. Karena kondisi di sana anak-anak itu tanpa orang tua dan kondisi mereka tidak seberuntung Alisa. Sehingga dari hasil itu, dari pengalaman yang diperoleh, Alisa membagikan ke teman-teman bahwa peduli terhadap sesama itu penting. Nah, dari pengalaman itu, Alisa membagikan ke teman-teman apa yang dia rasakan. Dan Lisa, Kelima activities carried out outside the classroom, right? Right. And you've been doing also activities or learning inside the classroom. Which one do you prefer? Studying outside the classroom or inside the classroom? I love studying outside the classroom. Okay, that's interesting. Why is that? Because P5 give me a chance to become someone who care toward the environment, and those activities help me to improve my skills because we did P5 activity with friends and teachers, which can foster our sense togetherness and coordinate better achievement. That's really nice. Nah, tepuk tangan dulu kali Lisa. Jadi Bapak Ibu semua, saya bertanya tadi, mana yang lebih dipilih, belajar di kelas atau di luar kelas? Dan Alisa menjawab di luar kelas kegiatan P5 karena di sana batasan antara teman dan teman, siswa dengan guru sangat tipis, dan oleh karena itu mereka bisa belajar untuk bekerja bersama sehingga hasil yang dicapai jauh lebih baik. Last one, Lisa. You are going to grade 8. After this, you are going to receive your report. What do you want or what do you wish to learn in P5 activities when you are in grade 8? Okay, for the grade 8, I wish we can learn more about how to recycle waste. Then we could do some entrepreneurship activity such as making a product that want to sell and maybe make innovative design as a proof of our care towards surroundings. Good. Figure cross that will be happen. Jadi saya bertanya ke Alisa, di kelas 8 nanti, Alisa apa yang diharapkan untuk dipelajari dalam P5? Alisa menjawab, kalau bisa mereka diberi pengalaman belajar untuk mengolah sampah, mendaur ulang sampah, sehingga bisa menghasilkan suatu produk yang layak jual, dan juga karya inovatif sederhana yang diyakini oleh Alisa bisa menjadi bukti bahwa anak-anak kita peduli terhadap lingkungan dan peduli terhadap sesama. Okay, Lisa, thank you so much for being here. You're welcome, sir. Thank you for sharing your wonderful stories. So, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Kita meyakini bahwa our school will always provide a really good learning experience, a meaningful learning experience for students, so that we believe that our students here will improve and grow faster and better for their brighter future. Kita selalu yakini bahwa SMP 8 akan selalu berupaya untuk menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak-anak sehingga mereka dapat berkembang dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang. Thank you very much for being here and God bless us. Thank you.
Shabbat. It was really amazing. To be honest, I'm not often to listen to a podcast, but I think that was really amazing. Ya, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ladies and gentlemen, one student of SMP Negeri 8 will read a poetry with title Pesta Demokrasi. So, for Tanti Wadu, please welcome. Mari kita dengarkan pembacaan puisi berjudul Pesta Demokrasi yang akan dibawakan oleh siswi Tanti Wadu. Pesta demokrasi. Gemerlapnya pesta demokrasi. Kata dan janjinya menumbuhkan nurani. Realita hanya sekedar kata-kata membasi. Masihkah panggilan suara hati? Ketika logika dan rasio mulai berdegradasi, ketika hati nurani kian terabrasi, memilih untuk tidak memilih itu juga merupakan pilihan. Memilih tanpa pertimbangan itulah pemilih yang suka-suka. Demokrasi bukan sebatas narasi, demokrasi pantas menjadi sulung. Menerangi nasib pecinta demokrasi, seruan tanpa harus mencari sensasi. Karya Tanti Wadu. Wow, thank you so much, Tanti Wadu. That smelled my heart. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan. Ladies and gentlemen, there will be an awesome performance from Mr. Ege and Oswald. They will perform a song named When I Was Your Man. I believe all of us know this song, aren't we? So, for Oswald and Mr. Ege, please welcome. Berikut mari kita nikmati satu lagu manis When I Was Your Man persembahan Bapak Eng Libertus dan siswa Oswald. Sailing by the field, just a little bit bigger now. I'm so
your hand. Should he give you all his power when he hesitates? Take to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things that I should have done when I was your man. Do all the things that I should have done when I was your man. Thank you so much, Oswald. That was really amazing. Did you know that in the life of children there are 3 places of association which are very important center of education for them? There are family, college, and youth. Di dalam hidupnya anak-anak, ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pemuda. Mari kita sambut tarian profil pelajar Pancasila dari Pemuda Pancasila. Thank you so much. I believe all of us love the way they move. They are really amazing. Ya, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ladies and gentlemen, in this event already pre-stand exhibition of work parliament from 7th grade student. There are 3 themes of the stand. First, gaya hidup berkelanjutan. Second, bangunlah jiwa dan raganya. Third, Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu hadirin, dalam gelar karya ini telah disiapkan stand-stand pameran hasil karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila oleh peserta didik kelas 7.
Stand yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Stand yang kedua, bangunlah jiwa dan raganya. Dan yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Because of that, we welcome the head of Education and Culture Department of the City of Kupang, or the representative with team, also all the invited guests to visit the stand that already prepared. Oleh karena itu, kami mempersilakan Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang bersama rombongan, juga tamu undangan sekalian untuk berkunjung ke stand yang sudah disiapkan. Coba jamu dulu. Kita lihat dulu. Di kepala sini Bapak. Di Bapak sama Bapak. Yang ini tema Iya, pertama kali. tema 2. Ini tema 2. Halo toh. Selamat. Ini karya kelas berapa ini? Kelas 7. Kelas 7 ya. 7 mana? Atau gabungan semua? Gabungan ya. Oh, jadi Toh dan Theo yang sebagai penjaga pintu ya. Oke. Semua mereka yang mendesain. Oke. Di mana lagi? Lawan jamu saja dulu. Oh, tasnya tas. Ini ada tas, kemudian Nanti ya nanti kan satu kan 30.000 biar satu. oh ya nanti Pak pengawas kita ambil 10 ya siap nanti kasih bagi di teman-teman itu keluar jam 10 ya 10 baru antar di sini tapi ini dahulu kan orang tua ya kalau ada orang tua mana kasih saya ya tapi ini bisa coba ini sekarang saya 30 ya, nanti kami hitung ya. Nona jelaskan kepada. Pak kan sudah tidur malam. Sabar. Start pertama akan mana? Coba jelaskan. Nona jelaskan ya. Bahasa Inggris. Nah. Good morning, sir and mom. Regarding our drink that we call jangkut. The ingredients we have ginger, kurma, turmeric, tamarind, palm sugar or brown sugar, and lemongrass and bay leaf. Make tamarind turmeric jangkut. A half kilo of turmeric. First, peel the turmeric and then wash it. Slice them, blend it with the water. While it's blended, put some tamarind and palm sugar. While it's the ingredients cook, Jadi kalau kemasan ini botolnya diproduksi di mana? Di sini. Botol diproduksi di sini. Itu kita Terus yang ini Ya, di sekolah. itu labelnya ini Ya, juga di di sekolah, sini. ya. Nah, jadi pertama kunyit dibuat bagaimana? pertama kunyit dikupas dan potong kecil-kecil lalu di blender. Blender. Jadi cuci dulu. Terus Lalu di blender. blender tersendiri atau Ya, tersendiri. ya terus kedua Terus ini air. Selagi dia masih blender, pertama masukkan asam, suir lalu ah, gula merah. Jika sudah halus, masukkan ke dalam kunyitnya dan didiamkan sampai
Kira-kira berapa? 30 menit. 30 menit. Kemudian ini Sore digunakan untuk dicampur kalau ini bahan dasarnya kunyit, asam, gula merah, dan kalau takaran seperti satu botol begini gula merah berapa? gula merah 1 kilo. Satu botol begini. Itu kira-kira ini setengah atau satu? Satu. Terus ini ambil air cukupnya. Asam juga, asam itu diraciknya gimana? Bisa. Kalau ini daun salam. daun salam. Ini juga di apa? Di blender atau? Tidak langsung sebentar di Lalu untuk kemasan seperti ini dibiarkan berapa ini baru bisa dikonsumsi? Berapa lah jam itu berapa lama? Oh 1 jam langsung ya. Air ini air hangat atau air biasa saja? Oh baru dimasak. Begitu ya. Nanti ini saya dan pengawas dikasih nanti gabung dan tas ya. Tas kami ambil 10, gabung ini 5, di sana 5 ya. Nanti gabung, nanti baru ini salah satu pergi wawancara saya hari Senin di kantor sekaligus ambil uang ya. Supaya kita ambil nanti jelaskan di saya punya meja, habis itu baru saya kasih uangnya. Ini tas 10 dengan ini 5, ini 5 ya. Nanti ditaruh di tas hari Senin jam 8 pagi. Yang ini ya toh, 2 laki-laki, 2 perempuan, 1 laki-laki ini bawa 10 tas. Ini 5, ini 5. Nanti di meja saya jelaskan, kita ambil gambar baru saya bayar satu kali. Oke, jelas ya? Nah. Ya. Oh iya, Ini materi apa? PKN. Ini kotaknya desain sendiri. Dari kelompok atau perorangan? Berkelompok. Oke, di mana lagi? Di depan ini kami ada Karena itu kan dia ini ya itu utama menghargai perbedaan kadang yang paling utama sportivitas, karena jiwa orang Indonesia kalah juga jarang baru menerima dia. Padahal kalah. dan luar biasa pada acara ini, terutama pada alur pemilihan ketua OSIS ini. Menurut saya ukuran anak SMP luar biasa, karena ketika mereka sampai dengan celok-celok ini, ini. Oh, ya. visi misi itu dalam 2 bahasa. Ada debat celok jari, debat juga dalam 2 bahasa. Ada video dan luar biasa. Kolaborasi antara teman-teman guru P5 dengan pembina OSIS siswa. Di praktik nyata yang namanya demokrasi itu prosesnya seperti apa? Iya. Jadi melatih mereka. Kalau teori mereka abstrak, loh. Iya. Tapi ketika mereka dalami ini proses. berarti tema Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Temanya Bhinneka Tunggal Ika, Spena Memilih. Oh iya, Spena Memilih topik. Ya. Habis itu kapan semua? Berarti 2024 sudah pilih Tujuannya semuanya. Satu TPS di sini. ya bisa satu sini dan sampai siapkan di 2004. Iya. Itu dia punya dimensinya, elemen TPS kita taruh ini. siap. Nah, bagi saya ini sangat luar biasa nih, semua tema. Mereka tidak abstrak tetapi mengalami secara Iya. langsung. Dan kami coba mempengaruhi mereka. Jangan pilih ini. Ibu, jangan pengaruhi kami. Ketemu sudah punya pilihan. Luar biasa.
pasti harus latih dong. Ada orang yang misalnya mau kasih uang kau pilih. Saya dari SMP 8 akan lahir pemimpin besar. Baik di kota, di provinsi, mereka akan jadi pembela. Mantap. Makanya orang tua tidak perlu kecewa menitipkan anak di sekolah kami. Mantap. Dan kami punya kesepakatan jam 7 pintu gerbang ditutup. Betul. Guru, siswa yang terlambat. Manajemen sekolah misi dong. Baru kita bisa bersaing dengan mereka. Oke, sudah habis ini dong? Sudah. Oke. Mari kita Sendiri kan belum sama nyanyi lagu itu. Apa lagu bahasa Inggris yang rohani itu? Oh. Good of God itu bagus itu. Biar lagi di Pak Egel, sama Gentlemen, there will be Welarana dancing from Manggarai will be present by Nonu Molas Sperla. Hadirin sekalian, kita akan disajikan lagi sebuah tarian Welarana dari Manggarai yang dipersembahkan oleh Anu Molas Sperla.
close our activity today. So please welcome. Tarian selanjutnya, Tari Ovalanga sebagai penutup dari kegiatan gelar karya hari ini. Sobanita kasihan Susiana, soba sayang terlalu Susiana, luhu lembe terlalu Susimata, setanggung dan lembe mamboy susah hati. Daqui tu me pandrar cola a pandrar dai lena sali dai na sapali dai na sapali Ovalanga arina soba Ovalanga arina soba Sobanita kasihan Susiana, soba sayang terlalu Susiana, lembat terlalu Susiana, setan mungkin ini mampu susati. Nai daki tomeko pandra, kolea pandra, dai lena selita, dai na safari, dai na safari. Sobanita kasihan Susiana, soba sayang dalam Susiana, lembat dalam Susiana, setan mungkin mamboy susati. Daqui tomeko pandrar, kolea pandrar, dai lena selita, dai na sapali, dai na sapali. Aku bahagia mana aku rasona ele, ia kau tak tahu mana mana, awak ini dua kesoi. Coba kembali awak tundanya, nakkan diki mana sapi nakkan bete, nak bolehna, ia tinggal hai mana mana. Sobanita kasihan Susiana, soba sayang terlalu Susiana, lembat terlalu Susimata, setan mungkin ini mamboy susah hati. Daqui tomeko pandrar kolea pandrar, dai lena selita, dai na safali, dai na safali. Wow, fantastic, amazing, awesome, great, good, beautiful. What else can I say for this dance? Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin, mari kita mendengarkan sejenak tentang informasi pembagian rapot oleh Bapak Sandi. Selamat pagi untuk kita semua. Saya akan